Halo Dilser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, hari ini kita podcast bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Dan kita akan bincang-bincang mengenai aksi dan misi kemanusiaan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Desember 2025 lalu, yang akan dilakukan oleh tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Dan di studio kita sudah hadir nih Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Khairul Azman. Selamat pagi, Bapak ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Sehat. Ya. Semangat? Semangat. Ya, damkar. Itu yang paling penting, Bapak ya. Tapi kami mau ngucapin dulu, Pak. Selamat kembali ke rumah, Bapak. Iya. Oh iya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya kembali ke rumah, Pak ya. Tapi yang penting Bapak tetap semangat dan sehat, Bapak ya. Amin. Luar biasa nih, Pak. Nah, kita mau bahas nih, Pak, sedikit bincang-bincang tentang pasca bencana banjir dan longsor, Bapak ya, yang terjadi di Aceh, Pak ya. Iya, Pak. Dan Kabupaten Aceh Tamiang lebih tepatnya, Pak ya. Aceh Tamiang, ya. Nah, sebenarnya Bapak, kalau kita boleh tahu, sebenarnya untuk personel dari Damkar sendiri itu pertama kali nih Pak berangkat ke Aceh Tamiang itu dilakukan atas kapan dan atas dasar apa Bapak sebenarnya penugasannya untuk personel yang berangkat ke Aceh Tamiang ini, Bapak? Terima kasih Pak Kevin. Awalnya kita Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang itu ada permintaan dari Dirjen Adwil. Pada waktu itu mereka meminta dukungan dan bantuan untuk misi kemanusiaan yang ada di Aceh Tamiang. Pada waktu itu di tanggal 6 Desember 2025. Jadi kita mempersiapkan personil sebanyak lebih kurang 20, kemudian unit itu kita kirim 2, dan kita berangkatkan pada waktu itu bersama dengan Pemko Medan. Pemko Medan. Iya. Kemudian kita berangkat itu awal pertama kita memberangkatkan Dinas Damkar kita dan penyelamatan untuk memberikan dukungan bantuan untuk pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang. Lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang di Kecamatan Karangbaru, karena itu bagian dari pusat pemerintahan di Aceh Tamiang. Gitu. Nah, saat personil nih Pak, pertama kali sampai di sana itu Pak ya, itu sebenarnya bisa diceritakan sedikit nggak sih situasinya itu seperti apa yang saat ditemui oleh tim dan apa aja yang memang harus diperbaiki Bapak? Iya, memang luar biasa terkait dampak banjir dan longsor yang ada di Aceh Tamiang. Pada saat itu tim kita berangkat menuju lokasi itu di perjalanan di daerah Kuala Simpang itu kelihatan benar mencekam karena memang itu kejadiannya masih banyak mobil-mobil yang parkir gitu ya, bersusun dan ditinggalkan oleh pengemudi. Nah, sementara kalau kita lihat di awal itu kejadian pasca banjir itu rumah-rumah penduduk banyak masih kelihatan lumpur ya. Tebalnya itu luar biasa, bahkan sampai dengan ada yang 1 meter. Jadi memang pada saat kita itu mendukung ataupun membantu di lokasi kejadian, memang itu awal dari bantuan kemanusiaan dari kabupaten kota lain. Jadi memang belum ada sama sekali dukungan dan bantuan, dan kita lihat kondisi masyarakat juga sangat memprihatinkan karena rumah-rumah yang ada di lokasi banjir itu semuanya sudah disapu oleh banjir, dan kita lihat masyarakat di pinggir-pinggir jalan mereka masih berada dalam kondisi lumpur. Jadi memang benar seperti di media sosial itu, memang lokasi yang ada di
lokasi banjir itu ya kita lihat luar biasa dampaknya, dan untuk Aceh sendiri barangkali yang paling luar biasa terdampak itu adalah Aceh Tamiang. Demikian. Jadi memang kalau yang di media sosial itu benar Bapak ya? Ya, sebagian besar benar, cuma Benar, memang kalau seperti Jombi tidak juga. Iya benar. Tapi artinya memang lumpur sempat menutupi ruas jalan Bapak ya, rumah, mobil-mobil, bahkan mobil ya nggak apa ya Pak ya, parkirnya aja mungkin nggak tertata gitu Bapak ya, akibat banjir tadi Bapak ya. Ditinggal sama pemiliknya. Ditinggal sama pemiliknya. Iya, di jalan sepanjang jalan itu barangkali ada sekitar 5 km itu mobil parkir semuanya, tidak ada penghuninya. Jadi mereka menyelamatkan diri, karena memang banjir ini yang saya ketahui di sana adalah bertahap. Sehingga itu juga patut menjadi ya kita syukuri juga. Karena dampak banjir ini kota Aceh Tamiang ini sebenarnya berada di bantaran sungai tadi. Bantaran sungai. Ya. Sehingga mereka posisinya di bawah. Sementara kalau kita lihat banjir itu sudah melewati daripada ketinggian jalan gitu, sekitar 2-3 meter. Jadi bisa kita bayangkan posisi masyarakat kita pada saat itu, banjir tersebut sangat luar biasa dampaknya pada masyarakat. Sehingga ketika tim ini hadir, kemudian mereka melihat langsung lokasi kejadian tersebut, kita lihat banyak sekali masyarakat kita yang berada di pengungsian gitu ya, di tempat-tempat pengungsian. Bahkan di sepanjang jalan itu banyak tenda-tenda yang disiapkan oleh BPBD dan juga tempat penampungan pengungsi lainnya bagi masyarakat kita yang ada di Aceh Tamiang, begitu. Nah, saat di kejadian sempat nggak sih Pak kalau langsung bertemu langsung dengan korban gitu Bapak? Atau mungkin ada korban jiwa yang memang ya seperti kita dengar di berita tuh ada yang sempat terjebak dalam rumah, mobil gitu? Ya, pasti kondisi di sana tentunya pada saat itu banjirnya luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sepanjang jalan itu pohon-pohon, kita bisa lihat seperti apa ketinggian daripada banjir tersebut. Dan pasca dari banjir itu meninggalkan dampak lumpur. Nah, jadi semua kawasan tersebut, baik itu perumahan, pertokoan, dan juga tempat-tempat ekonomi masyarakat, itu ketinggian lumpur itu menyebabkan tidak adanya aktivitas. Bahkan seluruh kantor pemerintahan, kesehatan, kemudian pendidikan, sekolah-sekolah itu semuanya dipenuhi oleh lumpur. Nah, disitulah barangkali salah satu pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Adwil itu meminta supaya dari Dinas Damkar yang berada berdekatan dengan Aceh Tamiang itu memberikan dukungan bantuan. Jadi memang sudah sangat tepat sekali kita hadir dan peranan dari Dinas Damkar kita pada saat itu. Kita mencoba untuk memulihkan pusat pemerintahan, membersihkan kantor-kantor pemerintahan, kemudian layanan kesehatan seperti puskesmas, kemudian jalan-jalan. Kemudian juga ada beberapa permintaan dari masyarakat untuk penyediaan air bersihnya juga. Kemudian juga, nah yang lebih spesial mungkin kebetulan Dinas Damkar ini pada waktu keberangkatan ke Aceh Tamiang itu membawa mekanik. Jadi kita juga memperbaiki daripada unit damkar di sana. Jadi mobil-mobil di sana ada beberapa yang kita hidupkan kembali karena mobil mereka itu mogok karena mereka itu dipenuhi oleh lumpur. Benar. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu pada tanggal 3 ada permintaan dari Rektor IPDN yang berharap juga Dinas Damkar kita terus melakukan membantu dan pada saat itu bekerja sama dengan mahasiswa IPDN sebanyak 1.300. Jadi mereka datang pada saat itu dan kita hadir juga bersama-sama berkoordinasi dengan pihak IPDN.
dan juga Pak Menteri pada waktu itu, Menteri Dalam Negeri, berharap dukungan bantuan dari Pemkab Deli Serdang. Pada waktu itu kita mengirimkan alat berat dan kemudian unit kita untuk bersama-sama dengan mahasiswa IPDN untuk pembersihan, baik itu jalan, kemudian infrastruktur seperti saya sampaikan tadi, pusat-pusat pemerintahan, kantor-kantor dinas di sana, semua dibersihkan, berkolaborasi. Di samping juga dengan dengan lintas sektoral lainnya menggunakan alat berat bersama-sama untuk bagaimana mempercepat pemulihan di Kabupaten Aceh Tamiang. Itu tanggal 3 bulan Desember itu juga, Bapak? Ya, jadi kita ini sebenarnya sudah bertugas lebih kurang berjalan 3 bulan tanpa terputus. Karena mahasiswa IPDN itu, nah ini akan dilanjutkan kembali bersama dengan mahasiswa IPDN, gelombang kedua ada berkisar 800 orang. Dan pada saat itu memang sudah ditegaskan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, kepada beberapa kabupaten kota untuk mendukung. Pada saat itu dilakukan apel gabungan. Dan kita sampai saat ini baru kemarin kembali ke Deli Serdang, itu terus melakukan upaya-upaya, dan bahkan kita di sana sudah melakukan pemadaman juga. Kebetulan ada kebakaran di pasar pasar pagi di Aceh Tamiang. Jadi memang peranan damkar kita di sana cukup luar biasa, karena memang selain kita bekerja sama dengan mahasiswa PDN, kita juga membantu pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas damkarnya untuk tugas-tugas lainnya seperti penyediaan air bersih, kemudian juga seperti saya sampaikan tadi pemadaman kebakaran, kemudian ada juga memperbaiki beberapa unit mereka, mobil yang terdampak akibat banjir. Jadi memang anggota regu kita ini sudah terlibat semuanya. Ya. Karena kalau yang berangkat kemarin sekitar 20 orang, Pak. Ya, cuma kita setiap 1 minggu atau 2 minggu kita lakukan pergantian, tapi pergantiannya di lokasi. Jadi terus berkesinambungan gitu. Gitu dia cara. Kan harus bagaimana cara strategi kita supaya jangan terputus dan secara terus-menerus untuk memberikan bantuan terhadap Kabupaten Aceh Tamiang yang pada saat ini sudah mulai nampak perubahan karena kehadiran mahasiswa PDN dan juga lintas sektoral lainnya. Penggunaan alat berat membersihkan ya, sangat memang luar biasa, sangat sulit barangkali saya melihat cukup memahami karena dampaknya luar biasa. Itu jalan semuanya, bahkan di lingkungan-lingkungan pemukiman itu juga banyak terdampak juga akibat dari longsor, banyak menimbulkan endapan lumpur di rumah-rumah masyarakat juga. Seperti itu. Nah, boleh diceritain sedikit juga nih, Pak. Bisa dikatakan pada saat bulan September ya, Bapak ya. Deli Serdang juga sedang banjir, Bapak ya. Nah, dari situ juga Bapak dapat perintah bahwasannya harus menugaskan personel ke Aceh Tamiang. Itu gimana Bapak perasaannya, Pak? Dan terus gimana Bapak caranya untuk mungkin membaginya timnya ini, Pak? Harus ada yang standby di Deli Serdang, ada juga yang harus dikirim ke Aceh Tamiang. Itu gimana, Pak? Ya. Strategi dari Bapak lah. Sebenarnya kejadian banjir di tempat kita itu melalui Pak Bupati Deli Serdang, kita cepat recover, artinya pemulihan terhadap dampak banjir di wilayah Deli Serdang itu cepat pulihnya. Sehingga ketika ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan bantuan, karena memang di Aceh Tamiang itu kondisinya lumpuh total. Ya, karena masyarakat pun kita lihat banyak yang trauma akibat pasca banjir dan kehilangan tempat tinggal, kemudian pekerjaan. Jadi memang vakum gitu kegiatan-kegiatan di sana. Sehingga Pak Bupati menginstruksikan supaya memberikan dukungan. Nah, dalam hal memberikan dukungan tentunya kita harus ada menghitung bagaimana strateginya. Jangan sampai wilayah kita juga
akibat memberikan bantuan terdampak juga. itu dia. Jadi memang harus kita bagi, harus dapat circle-nya gitu. Benar. Membagi yang di Deli Serdang, karena Deli Serdang juga dinas damkar kita pembersihan juga, penyediaan air bersih juga. Jadi memang harus kita petakan, kemudian bagaimana membagi unit kita ini supaya bisa dapat bekerja juga, personil kita juga, sehingga tidak mengganggu dalam hal pelayanan kepada masyarakat kita terkait dengan bencana. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini tugas itu dan peranan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau estimasi ketinggian air sebenarnya berapa meter kira-kira Pak untuk kejadian di Citamyang itu Pak? Kalau kita lihat sebenarnya posisi pusat pemerintahan itu memang berada di bibiran sungai. Banyak perumahan masyarakat itu berada di bantaran sungai. Dan ketika banjir itu kan sudah di atas itu sampai 3 meter. Bahkan di pos damkar yang tempat kami untuk posko itu udah ketinggiannya 3 meter. Kita bisa bayangkan 3 meter dari situ ke pemukimannya berapa lagi. Iya, benar. Tapi info yang saya dapatkan pada saat kejadian itu bertahap dan memang tidak serta-merta langsung 3 meter ya, langsung banjir bandang gitu. Tapi memang ada tanda-tanda yang diberikan sehingga bisa masyarakat itu bisa mencari tempat yang lebih aman. Tapi memang banyak pemukiman masyarakat yang disapu bersih gitu ya. Iya, benar. Artinya, sehingga di sana sekarang sedang dibangun perumahan sementara ya. Disiapkan untuk masyarakat di sana sehingga mereka bisa untuk menempati sementara dan beraktivitas. Ya, jadi kita ini Dinas Damkar Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang pada saat ini masih menunggu nih Pak GP, menunggu arahan selanjutnya karena dari Pak Menteri kemarin menyampaikan akan melanjutkan kegiatan untuk pemulihan di Aceh Tamiang ini khususnya untuk untuk masyarakat juga yang barangkali masih banyak yang belum disentuh ataupun kegiatan-kegiatan lain. Jadi banyak memang sudah hadir di sana relawan lintas sektoral semuanya tim bahu-membahu untuk bagaimana mempercepat pemulihan lokasi yang terdampak banjir dan longsor tersebut. Artinya saat ini personel dari damkar kalau untuk di Citamyang udah pada pulang Pak ya. Tapi bakal akan kita kirim lagi ya, untuk kelanjutannya. Tanggal 7. Iya, tanggal 7 ini. Februari? Iya. Jadi hanya 4 hari barangkali ya, 4 hari kita kembali nanti menunggu arahan selanjutnya dan instruksi atau pimpinan kita Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda seperti apa kesiapan kita. Tentunya kami Dinas Damkar Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang siap untuk mengambil peranan untuk mendukung dan membantu kembali terhadap lokasi yang terdampak ataupun tugas-tugas lainnya. Seperti itu. Nah, dalam misi ini Pak, sampai saat ini apa yang sering menjadi tantangan nih Pak? Ya, kalau kita cerita tantangan mungkin kan ketika kita melakukan misi kemanusiaan ini kan ada personil yang kita berangkatkan. Benar. Ya, ada unit juga dan bagaimana supaya kerja kita di sana bisa efektif, efisien, kemudian operasional kita juga bisa mencukupi. Ya, benar. Jadi kita harus kolaborasi juga dengan terutama untuk logistik. Kami menyampaikan terima kasih kepada BPBD dan Dinsos yang support juga logistik kita karena kita bergerak itu mandiri gitu kan. Mereka bantu untuk logistik kita, kemudian juga ada pemberian juga bantuan ke Aceh Tamiang, logistik yang diberikan ke sana, membantu masyarakat di sana. Ya, seperti itu. Nah, untuk operasional mungkin kita koordinasi dengan pihak IPDN, mereka bantu untuk bahan bakar dan gitu. Sehingga kolaborasi ini bisa mempercepat juga kegiatan-kegiatan kita di sana gitu ya. Karena memang anggota kita ini sudah menyatu juga di sana. Bahkan ada yang suruh balik nggak mau balik gitu. Ya, karena memang sudah nyaman gitu kan. Nyaman Pak. Ya, jadi sudah seperti itu. Bahkan dengan pengungsi itu juga sudah terjalin hubungan yang baik gitu ya, sama-sama
silaturahmi seperti itu. Artinya dalam dekat ini juga Bapak bakal ke sana juga Pak ya? Ya, saya udah 3 kali. Oh, sudah 3 kali Bapak ya? Luar 3 biasa. kali juga saya ke sana ya. Nah, harapan Bapak nih Pak setelah dari misi kita ini Pak untuk kemanusiaan ini seperti apa nanti untuk Kabupaten Aceh Tamiang ini Bapak? Ya, kita berharap itu bisa mempercepat pemulihan ya, walaupun kondisinya untuk pulih langsung itu untuk instan gitu susah ya kan. Bapak, ya. Cuma kita berharap supaya semangat masyarakatnya pasca banjir dan longsor ini bisa bisa pulih lah. Perlu juga dari kesehatan, mungkin psikologis anak-anak juga banyak di sana di pengungsian. Banyak yang terguncang Itu Bapak perlu ya. Kemudian sekolahnya cepat dibuka. Kemudian fasilitas kesehatannya juga yang kemarin kita bersihkan itu cepat juga bisa dibuka beroperasi, tenaga medisnya juga siap gitu, sehingga itu menjadi bagian yang penting dalam hal supaya Aceh Tamiang ini bisa kembali ya, kembali hidup kotanya. Kalau kita lihat sekarang sudah banyak toko-toko yang buka ya, rumah makan, bank juga sudah ada, tapi memang kondisinya sekarang memang masih banyak abu ya, karena memang abu ya. Ya, abu. Karena lumpur yang kering tadi Bapak ya. Ya, karena setelah pasca banjir tadi, longsor tadi, ini kan banyak lumpur sehingga banyak abu di sana bisa mengganggu kesehatan juga. ISPA itu juga perlu kesehatan antisipasi dari masyarakat di sana. Jadi bukan hanya penanganan tentang lumpur Bapak ya, tapi penyediaan air bersih juga dilaksanakan oleh Kabupaten juga, Desa Bapak. Ya. Air bersih juga di sana itu sangat sulit. Untung saja ketika kami melaksanakan tugas di sana ada beberapa lokasi yang bisa kita manfaatkan untuk penyediaan air bersihnya gitu, hidrannya. Bahkan secara khusus itu setiap hari Jumat itu ada permintaan Dinas Damkar untuk penyediaan air ke masjid-masjid. Masyarakatnya juga meminta supaya air bersihnya juga bisa diperoleh di pos itu juga bersama pos 2 Dinas Damkar Aceh Tamiang bersama kita. Kemudian ada fasilitas hidran yang diberikan kepada kita untuk mensupport air tadi, karena memang ketika kita pembersihan kan kita memerlukan air juga. Benar. Jadi itu dibersihkan seluruh kantor pemerintahan supaya cepat kembali aktif gitu. Artinya yang dilakukan tim personel dari Damkar sendiri sampai saat ini masih ada Pak ya untuk membersihkan lumpur-lumpur itu Pak? Oh iya, itu menjadi prioritas bagi tugas kita bersama dengan mahasiswa IPDN. Jadi kolaborasi membersihkan semua fasilitas pemerintahan sehingga bisa aktif kembali pemerintahannya gitu. Kemudian pendidikannya juga, sekolahnya biar bisa cepat beroperasi. Kemudian juga dari kantor-kantor lainnya seperti kantor POM, kantor bahkan jalan itu kan rawan kalau misalnya licin atau apa ya. Jadi kita juga membersihkan jalan-jalan umum yang sering dilalui masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa nih buat podcast kita hari ini. Kita makin tahu nih Pak, kegiatan Damkar itu ternyata luar biasa Bapak ya. Iya. Jadi memang Damkar kita ini kan bahkan tugas-tugas yang di luar tupoksi ini banyak yang dikerjakan juga itu ya kan. Benar. Karena tingginya permintaan masyarakat kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Nah, melalui Pak Bupati, Pak Sriludin Tambunan itu sudah support. Bahkan kita ini unit baru ada 2 ya. Unit baru ada 2 Pak ya. Tahun kemarin, kemudian Dinas Damkar kita baru nih nanti nih di tanggal berapa tadi? Tanggal 20 ya rencananya di launching atau diresmikan oleh Pak Bupati. Bahkan kemarin untuk mengakomodir untuk tim rescue kita, karena penyelamatan ini kan banyak nih. Iya. Segala penyelamatan nih di Damkar. Yang penting mutu kita ya kan kirim Sherlock. Itu nggak ada penolakan. Tadi sempat Kevin mau nanya juga Bapak, kenapa harus ada kata penyelamatannya gitu? Karena kita tahu mindset masyarakat itu kan kalau Damkar ya pemadam kebakaran doang gitu kan. Kenapa harus ada kata penyelamatannya gitu? Ya karena memang masyarakat sekarang taunya Damkar gitu. Jadi segala sesuatunya ya
ini menghubungi Dinas Damkar karena Dinas Damkar ini pasti hadir kalau dihubungi gitu ya kan, kontak layanannya. Nah, beberapa tugas-tugas banyak yang sepertinya inspiratif juga bagi kita ya di Dinas Damkar ini. Kepercayaan masyarakat kepada Dinas Damkar, bahkan dompet jatuh, kunci patah, mobil nggak bisa hidup. Nah ini mereka hubungi dinas kita semua. Di samping yang penyelamatan hewan-hewan ya, hewan berbisa, tawon dan lain sebagainya. Bahkan kemarin Pak Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang banyak nih sekarang permintaan cincin ini nggak bisa lepas ini, baik yang ke kantor, ke lapangan, nah itu juga. Jadi sampai dibelikan alat nih sama Pak Bupati supaya bisa ini bisa kita ini ya bisa membantu lah kira-kira. Jadi kita melihat data penyelamatan pemadam supaya bagaimana kita di tahun 2026 ini bisa lebih cepat lagi menangani pengaduan-pengaduan masyarakat. Pada saat ini kita nanti akan meluncing program dan inovasi di Dinas Damkar yang menjadi motonya, yaitu motonya salah satunya responsif ya, cepat tanggap. Kemudian respon time-nya ada waktu yang harus kita kejar. Misalnya pemadaman itu radius 7 km harus 15 menit harus tercapai gitu kan. Kemudian yang terakhir itu responsibility, tanggung jawab. Ini menjadi semacam tagline Dinas Damkar kita nanti ke depan. Sehingga kinerja kita, kemampuan Dinas Damkar kita ini bisa lebih meningkat di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan ada tambahan unit lagi Pak ya? Mudah-mudahan ada tambahan unit lagi ya? Iya. Unit bakal tambah karena udah janji dari kementerian juga pada kita. Ya. Nah Pak, kalau buat masyarakat dari Serdang nih Pak, misalnya ada indikasi mungkin ada kira-kira mungkin kejadian kebakaran atau seperti yang Bapak katakan tadi penyelamatan Bapak, kira-kira menghubungi Damkar ini kemana Bapak? Ya kita mencoba mengkonektifkan antara layanan 112 ini ya sebagai layanan tunggal yang darurat gratis bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Di samping layanan sudah ada selama ini, ada call taker di 112, kemudian juga ada yang langsung ke dinas kita. Nah, kita pada saat ini kita sudah mengkolaborasikan itu memakai alat komunikasi HT. HT ini secara digital. Jadi dimanapun berada kita bisa menghubungi anggota kita supaya kita bisa tracking, bisa mempercepat dalam hal penanganan tadi, bisa mengarahkan anggota dan berkomunikasi sehingga kita bisa mempercepat dalam hal pelayanan itu, baik itu pemadaman, penyelamatan dan juga tugas-tugas lainnya. Dan alat telekomunikasi yang kita pergunakan ini tidak terbatas radius, bisa dipakai di mana saja. Jadi ini memudahkan kita juga dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita. Dan tentunya kolaborasi semua pihak ini sangat membantu dalam hal pelaksanaan tugas Dinas Damkar kita juga, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kita secara aktif sekarang membentuk relawan pemadam kebakaran yang ada di desa. Dan itu bagian dari nanti tugas yang akan kita lakukan memberdayakan masyarakat. Karena ini kan susah nih, kita baru ada di 7 pos. Jadi layanan kita masih 30% dari cakupan wilayah di Deli Serdang. Dan di tahun ini kita rencana akan membuka 2 pos baru. Pos baru? Ya, pos baru sehingga bisa dapat circle-nya ini. Kita bisa manajemen wilayah kebakaran kita nih bisa lebih mempercepat dalam hal pelayanan kebakaran kepada masyarakat. Di samping tadi kita berharap personil kita ini juga bisa
ditambah karena memang kan ada pos baru, ya kan? Unit kita sudah unit baru, tapi anggota kita masih banyak kurang juga. Dan untuk itu maka kita harus memberdayakan ini masyarakat sehingga dapat respon time-nya. Jadi kalau Red Car-nya sudah hadir, ini kan bagian dari dinas kita, Dinas Damkar, sehingga respon time-nya dapat. Kita diberi waktu 15 menit untuk radius 7 kilo. Di luar itu ya boleh juga kalau misalnya Red Car kita ini sudah hadir, ada di semua kecamatan dan diberdayakan, mereka hadir duluan, mereka hadir di sana dan bisa membantu kita dalam hal misalnya menunjukkan lokasi, membuka jalan dan membantu dalam hal pemadaman. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk 2 pos tadi kira-kira di mana, Pak? Kita melihat by data juga karena kita lihat tingginya angka kebakaran di Kecamatan Tanjung Merawa. Tanjung Merawa, Pak. Ya, salah satu prioritas kita Tanjung Merawa. Kemudian juga mungkin ada daerah gunung supaya bisa berajas keadilan juga karena wilayah di sana juga itu tidak terlepas dari kebakaran hutan seperti itu. Nah, kita nanti pertimbangkan juga salah satunya mungkin di STM Hulu. Atau kita tambah juga bisa juga ke Labuan Deli untuk mensupport mungkin angka kebakaran yang lebih tinggi di wilayah seperti Percut, kemudian Labuan Deli yang belum ada posnya, mungkin fasilitas di sana itu kan ada wilayah KIM juga, itu perlu kita lindungi juga apabila terjadi di sana. Ketika hadir ada pos di sana lebih mempercepat kita dalam proses penanganan kebakaran. Jadi seperti itu. Dan rescue kita juga akan kita jadikan nanti menjadi 2 tim, pada saat ini hanya 1 tim. Jadi rescue kita ini satu hari bisa 6 kegiatan. 6 kegiatan. Nah, jadi kalau lokasinya berjauhan ini bisa sampai pagi nih mereka kerjanya. Nah, jadi ini juga menjadi prioritas bagi kami, bagaimana supaya rescue ini juga bisa nanti hadir di pos, ditambah posnya yang lain mungkin di Sunggal atau di mana, sehingga bisa lebih mempercepat dalam hal penanganan hewan ataupun permintaan masyarakat lainnya terkait dengan penyelamatan lagi. Ya, benar, Pak. Seperti itu ya. Oke deh, Pak. Mungkin yang terakhir dari Kelvin, Bapak, hal apa yang mau Bapak sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang yang nonton kita hari ini, Bapak? Kira-kira harapan dan pesan Bapak lah terhadap masyarakat luas kita, Bapak. Ya, baik. Mungkin harapan kami menyampaikan terima kasih mungkin kepada masyarakat secara umum, secara khusus Kabupaten Deli Serdang yang sudah memberikan penilaian yang sangat baik kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Kepercayaan yang diberikan kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan ini sangat luar biasa karena menurut dari Menteri Dalam Negeri bahwa Dinas Damkar ini memberikan citra positif kepada pemerintah, nilai baik itu ya. Dan ini kan memang harus kita pertahankan dengan tingginya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang. Tentunya kita juga harus lebih giat lagi meningkatkan kinerja kemampuan daripada dinas kita, termasuk dari personel kita, anggota Dinas Damkar. Yang kemarin juga di tahun 2025 kita melatih seluruh anggota kita untuk pelatihan pemadaman 1, namanya in-house training, sehingga sebanyak 80 orang, sehingga mereka sudah mempunyai kapabilitas, kemampuan, kompetensi untuk segala medan untuk penanganan kebakaran, penyelamatan, dan lain-lain. Dan ini merupakan apresiasi Pak Bupati juga yang sudah melatih daripada Dinas Damkar ini, sehingga mereka ini punya keterampilan pengetahuan dalam hal penanganan baik itu kebakaran, penyelamatan hewan, kemudian lain-lain lah, sehingga lebih siap lagi kita Dinas Damkar kita ini ke depan. Dan harapan kita memang dukungan dari masyarakat terus kepada Dinas Damkar Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, sehingga ini memberikan citra positif juga bagi
pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pak Bupati yang terus memberikan support kepada Dinas Damkar Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, dan juga para OPD kita yang lain yang sudah berkolaborasi bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas daripada penyelamatan di Kabupaten Deli Serdang. Seperti itu. Nah itu dia, luar biasa ya. Jadi buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, mari kita dukung terus nih kinerja dari Damkar Bapak ya. Karena kesuksesan dari Damkar kita itu adalah supportnya masyarakat gitu. Iya benar. Benar ya. Karena juga banyak kita tahu sedikit problema Pak di lapangan, bahwasannya ada yang menyampaikan ternyata Damkar lama datangnya gitu Bapak ya. Ini sering terjadi ya, padahal sebenarnya cepat dipadamkan itu ya kerjasamanya kita dengan masyarakat Bapak ya, itu luar biasa. Ya, untuk itu kami di Dinas Damkar tahun ini akan meningkatkan semacam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kami di tahun ini punya inovasi untuk kehadiran Damkar di Posyandu. Di Posyandu. Ya, untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama dari kaum ibu ya. Kaum ibu. Ibu dan anak gitu. Jadi nanti kita akan simulasi apa penyebab kejadian kebakaran yang sering terjadi di rumah, mungkin akibat korsleting listrik, arus pendek, penggunaan gas itu yang tidak benar. Apabila terjadi kebakaran seperti apa menanganinya, kan bukan mesti pemadamnya hadir gitu. Benar, Pak. Akan kita edukasi nanti masyarakat kita sehingga mereka punya pemahaman bagaimana cara menangani terjadinya kebakaran kecil yang ada di rumah, sehingga bila ini masyarakat sudah mempunyai pemahaman, ini akan mengurangi risiko kebakaran yang ada di wilayah kita. Demikian ya. Nah itu dia, jadi memang dari personel tidak perlu hadir lagi, tapi kita sudah punya edukasi ke masyarakat. Iya. Kalau personel datang lagi, artinya personel dibutuhkan lagi dong Pak. Itu. Perlu kita online calon pemadamannya. Kita melalui online aja, ya kan? Iya benar. Kita arahkan bagaimana sih cara pemadamannya. Benar. Arahnya seperti itu. Ya. Luar biasa Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita Bapak, luar biasa Bapak ya. Terima kasih semua ya. Kita undang lagi Bapak untuk bincang-bincang. Oh iya boleh, oke ini. Luar biasa Pak ya. Oke. Sukses terus sekali lagi buat Damkar Bapak, luar biasa. Oke, buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang ya, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Dan akhir kata saya Kelvin mewakili Bapak Khairul Asman dari Damkar Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye bye.